Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syed Olevi dengan NIM 2021511199 dari Prodi Teknik Informatika kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan teknologi dalam e-commerce untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah wawasan dan aplikasi teknologi. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan apa sih itu e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah suatu contoh produk dari kemajuan teknologi informasi, di mana transaksi bisnis tidak lagi dilakukan secara konvensional, yang mengharuskan pembeli berinteraksi langsung dengan penjual, atau secara fisik, atau adanya keharusan menggunakan uang tunai atau cash. Tetapi penjual diwakili oleh suatu sistem yang melayani pembeli secara online dengan melalui media jaringan komputer. Dalam melakukan transaksi, pembeli berhadapan dan berkomunikasi dengan sistem yang mewakili penjual. Kelebihan dari e-commerce: pertama, meningkatkan supplier management. Kedua, menurunkan biaya operasional. Ketiga, menghemat waktu karena transaksi dapat dilakukan tanpa harus bepergian. Keempat, harga lebih terjangkau. Kelima, produk dan layanan lebih bervariasi. Keenam, memperluas potensi pasar yang besar. Kekurangan dari e-commerce: pertama, rawan penipuan. Kedua, kerugian yang tidak terduga. Ketiga, kehilangan kepercayaan dari konsumen. Keempat, pencurian informasi rahasia yang berharga. Jenis-jenis dari e-commerce: pertama, business to business, transaksi elektronik barang dan jasa yang dilakukan dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Kedua, business to consumer, jenis perdagangan elektronik yang melibatkan pelaku bisnis dan konsumen. Ketiga, consumer to consumer, transaksi dilakukan antara konsumen dengan konsumen yang meliputi seluruh transaksi elektronik barang dan jasa. Keempat, consumer to business, jenis perdagangan elektronik yang mana konsumen atau end use menyediakan produk atau layanan ke suatu perusahaan. Contoh dari e-commerce: pertama, ada Bukalapak. Kedua, Shopee. Ketiga, Tokopedia. Keempat, JDID. Kelima, Blibli. Di sini saya akan mengambil contoh dari Bukalapak. Apa sih itu Bukalapak? PT Bukalapak.com Tbk atau yang lebih dikenal dengan Bukalapak merupakan salah satu perusahaan perdagangan elektronik Indonesia. Mulanya perusahaan ini dibentuk oleh pemilik brand shopping lokal melalui grup kepemilikannya yang didirikan oleh Ahmad Yani, Nugroho Heru Cahyono, dan Muhammad Fashim Rashid pada tahun 2010. Bukalapak awalnya merupakan toko daring yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM untuk merambah ke dunia maya. Kini telah menjadi salah satu toko online marketplace terbesar dan terkemuka di Indonesia. Di dalamnya terdapat layanan jual beli secara online. Semua orang dapat membuka toko online atau lapak online di Bukalapak. Hal ini karena mereka memang memberikan pelayanan pembelian dari seluruh Indonesia, baik dalam jumlah satuan maupun dalam jumlah banyak. Teknologi yang digunakan di Bukalapak: pertama, ada Artifact Intelligence atau AI. Artifact Intelligence atau AI dilakukan untuk memperkuat sistem rekomendasi produk di platform belanja daring. Teknologi yang sama juga digambarkan untuk membangun sistem prediksi kebutuhan stok barang, baik untuk mitra Bukalapak maupun gudang milik Bukalapak. Selain memberikan rekomendasi produk, AI juga mampu membantu tim layanan pelanggan dengan fitur chatbot dan menganalisis teks dalam laporan keluhan
serta meneruskannya pada tim yang tepat untuk memberikan respon. Kedua, ada machine learning. Machine learning yang digunakan Bukalapak akan menampilkan produk-produk rekomendasi untuk pengguna. Machine learning ini sudah mengetahui profil pengguna sehingga bisa membeli produk rekomendasi. Selain itu, machine learning juga akan memberitahu dengan memberi alternatif produk. Rekomendasi berbasis machine learning juga menunjukkan hasil yang positif karena berhasil meningkatkan nilai transaksi. Manfaat teknologi di Bukalapak dapat meningkatkan nilai transaksi, dapat memahami karakteristik pelanggannya, meningkatkan respon customer service. Berikut merupakan video singkat yang saya ambil dari YouTube channel Bukalapak. Hai, Bukalapak adalah e-commerce marketplace yang berdiri tahun 2010. Bukalapak berawal dari sebuah garasi yang kita cuma waktu itu 2 orang. Di Bukalapak kita punya tim yang sangat muda, kebanyakan usianya nggak lebih dari 30 tahun. Bisa dibilang kita berani take risk apapun itu, berani bereksperimen. Misi Bukalapak adalah kita pengen memajukan UKM-UKM di Indonesia. Untuk visi sendiri tentunya ingin menjadi marketplace nomor 1 pilihan masyarakat Indonesia. Kita sangat dekat dengan komunitas seller kita, seperti sepeda, kamera, itu kita sangat dekat sehingga mereka sharing antar yang lain. Jadi harapannya user tidak hanya jualan saja di Bukalapak, tapi juga mereka bisa berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Kita memproses transaksi sehingga kita bisa menjamin transaksi itu aman dari segala bentuk penipuan. Kita memiliki manajemen produk, terus juga kita memiliki manajemen order. Jadi order semua diproses melalui situs bukalapak.com. Kita juga melakukan tracking terhadap pengiriman. Kita juga memiliki fitur SMS. Jadi kalau misalkan ada order, penjual mendapatkan SMS langsung dari Bukalapak tentang ordernya. Sebelum adanya internet, saya kira masyarakat mungkin 100% belinya lewat offline ya, ketemu fisik langsung, harus datang ke suatu tempat. Kemudian ke depan saya kira trennya jualan online ataupun membeli online jauh lebih mudah. Bukalapak sendiri saat ini traffic 40% datang dari mobile. Karena fenomena inilah Bukalapak dalam beberapa tahun mendatang saya kira kita ingin sekali fokus di mobile, berharap bisa membuat seller lebih mudah lagi menggunakan Bukalapak. Salah satunya adalah mengupload. Seller tinggal 1 kali tap, kemudian foto lewat handphonenya, kemudian barang langsung naik ke Bukalapak. Yang kedua adalah aplikasi. Dengan adanya mobile apps ini, harapan kita seller lebih mudah lagi ketika mereka mendapatkan order atau mendapatkan pesan. Harapannya responnya jauh lebih cepat sehingga memberikan pengalaman belanja yang jauh lebih baik di mata customer. Tahun 2012 itu awalnya temen rekomen ya, coba main di Bukalapak. Nah, awalnya sebenarnya waktu kelahiran anak saya yang kedua ada cobaan, yaitu anak saya
divonis oleh dokter penyakit jantung bawaan atau PJJ. Gratis. Interface yang sangat baik, memudahkan user mencari barang, kemudian sistem pembayaran yang terschedule dengan baik sehingga itu membantu kami dalam kelancaran cash flow. Bukalapak ini menurut saya uniknya itu di sifat kekeluargaannya. Di Bukalapak ini kita benar-benar ngerasa diayomin kayak teman sendiri, kayak keluarga sendiri gitu. Satu, pembayaran sama Bukalapak itu dibantu, ada rekapan transaksi. Jualan nggak perlu pakai admin, gitu kan. Pengiriman sudah mencapai hampir 30 juta transaksi. Kita ngirim paling jauh itu pernah ke Papua, Mentawai, Sabang, terus Maluku, Ternate, Manado gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang bagi saya mungkin cukup memudahkan juga, yaitu adanya fitur penghitungan ongkos tarik yang dia sudah terintegrasi dengan sistem pembelian Bukalapak. Jadi fitur itu sebenarnya untuk seller sangat berguna ya. Karena kan pas begitu kita input kita udah tulis, oh ini kira-kira pengiriman berapa kilo, nggak usah ngitung lagi. Seller, buyer pun mau beli tinggal klik, oh sudah tahu nih ada harganya berapa. Amazing. Satu kata mungkin impress ya, impress. Keluargaan. Terpercaya. Aman. Terpercaya. Menurut saya aman. Terpercaya. Ya, iya terpercaya karena aman mungkin ya. Seperti itulah. Oke, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.